Halo teman-teman, welcome to chemistry class with Juru Seva. Kenalan dulu yuk sama Juru Seva. Juru Seva itu juru sel volta yang akan menemani pembelajaran kita selama 8 menit ke depan loh. Selamat menonton. Karena tadi sudah kenalan, jadi teman-teman sudah tahu kan materi kita kali ini yaitu sel volta. Isi materi pembelajaran video kita kali ini yaitu definisi sel volta, konsep dasar katoda, anoda, larutan elektrolit, dan jembatan garam, proses reaksi redoks spontan, dan contoh aplikasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian simak video berikut ini. Video tersebut merupakan salah satu contoh aplikasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penggunaan aki di dalam mobil loh. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa sih itu sel volta? Sel galvani atau disebut juga dengan sel volta adalah sel elektrokimia yang mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks yang spontan. Sel volta pertama kali ditemukan oleh Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, seorang fisikawan asal Italia. Kali ini kita akan mempelajari prinsip kerja dari sel volta. Misal, kita mempunyai dua tabung yang berisi larutan elektrolit, yaitu ZnSO4 dan CuSO4. Selanjutnya, logam Zn dimasukkan ke dalam larutan ZnSO4 sebagai anoda, dan logam Cu dimasukkan ke dalam larutan CuSO4 sebagai katoda. Kedua larutan terhubung oleh jembatan garam, yaitu garam NaCl. Sedangkan kedua logam dihubungkan oleh kawat penghantar melalui voltmeter. Saat semua terhubung, karena anoda adalah seng, logam lebih aktif dari Cu, maka akan cenderung melepas elektron dan akan teroksidasi menjadi ion Zn2 positif dan 2 elektron. Ion Zn2 positif akan terlarut dalam air, sedangkan elektron akan mengalir menuju logam tembaga. Pada layar voltmeter akan terbaca tegangan tertentu sebagai tanda adanya aliran listrik. Elektron yang mengalir ke logam tembaga akan ditangkap oleh ion Cu2 positif, sehingga tereduksi menjadi endapan Cu yang menempel pada logam tembaga. Selama proses berlangsung, larutan ZnSO4 akan kelebihan ion positif, sedangkan CuSO4 akan kekurangan ion positif. Oleh karena itu, ion Cl negatif akan migrasi ke larutan ZnSO4 untuk menetralkan muatan Zn2 positif, dan ion Na positif akan memasuki larutan CuSO4 untuk menggantikan ion Cu2 positif yang telah menjadi atom Cu. Disinilah fungsi dari jembatan garam, yaitu untuk menetralkan larutan elektrolit. Nantinya logam Zn semakin lama akan semakin menipis dan terkikis, sedangkan logam Cu akan semakin menebal. Reaksi sel yang terjadi pada sel volta tersebut yaitu Zn plus Cu2 positif menjadi Zn2 positif plus Cu. Setelah kalian memperhatikan video tadi, kita dapat menganalisis mengenai pengertian katoda dan anoda, larutan elektrolit, dan jembatan garam. Katoda adalah tempat terjadinya reduksi atau penerimaan elektron, sedangkan anoda adalah tempat terjadinya oksidasi atau kehilangan elektron. Jembatan garam ialah sel volta yang berfungsi untuk menghubungkan dua setengah sel atau tempat terjadinya oksidasi dan reduksi, serta menjaga kenetralan muatan listrik pada kedua larutan elektrolit. Sedangkan larutan elektrolit ialah zat yang dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas, baik ion positif atau kation maupun ion negatif atau anion. Coba kalian lihat dan pahami video mengenai hal-hal penting dalam menentukan reaksi redoks spontan. Misal logam X memiliki potensial reduksi atau E0 yang lebih besar dibandingkan dengan E0-nya logam Y. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah cara menentukan elektroda atau katoda dan anoda di antara kedua logam ini. Untuk menentukan elektroda atau katoda dan anoda, bisa kita lihat dari data E0-nya ya. Tadi sudah kita misalkan E0X lebih besar daripada E0Y. Karena nilai potensial reduksi atau nilai E0X lebih besar daripada nilai E0Y, berarti X lebih cenderung atau lebih mudah mengalami reaksi reduksi dibandingkan dengan logam Y. Nah, jika X mengalami reaksi reduksi, berarti logam Y-nya mengalami reaksi oksidasi. Nah, kemudian ingat, pada sel volta, tempat terjadinya reduksi adalah katoda. Berarti logam X atau yang nilai E0-nya lebih besar adalah katoda yang merupakan kutub positif. Sedangkan tempat terjadinya reaksi oksidasi adalah anoda, berarti logam Y atau logam yang E0-nya lebih kecil adalah anoda yang merupakan kutub negatif.
Jelas ya? Kita lanjut yang kedua, cara menentukan nilai potensial sel atau potensial listrik yang dihasilkan pada sel volta. Untuk menentukan nilai potensial sel atau N0 sel, caranya adalah N0 reduksi dikurang N0 oksidasi. Ingat, yang mengalami reduksi adalah logam atau spesi yang N0-nya lebih besar. Sedangkan yang mengalami oksidasi adalah logam atau spesi yang N0-nya lebih kecil. Berarti N0 sel itu juga sama dengan N0 besar dikurang N0 kecil. Nilai N0 sel yang diperoleh adalah positif ya. Ini menunjukkan bahwa reaksi yang terjadi adalah reaksi spontan. Oke, kita lanjut yang ketiga, cara menentukan reaksi sel. Caranya adalah kita tulis dulu reaksi yang terjadi di katoda, yaitu reaksi reduksi atau reaksi yang menangkap elektron. Ingat, tadi sudah kita misalkan ya, yang mengalami reduksi atau yang N0-nya lebih besar adalah logam X. Berarti reaksi reduksinya adalah X2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan X. Jangan lupa tulis nilai potensial reduksinya. Kita misalkan N0-nya sama dengan A vol. Kemudian kita tulis lagi reaksi yang terjadi di anoda, yaitu reaksi oksidasi atau reaksi yang melepas elektron. Yang mengalami oksidasi logam Y ya, karena nilai N0-nya lebih kecil. Untuk reaksinya, kita misalkan Y menjadi Y2 plus tambah 2 elektron. Nilai N0-nya kita misalkan B vol. Nah, sekarang kita tentukan reaksi selnya, tinggal kita jumlahkan kedua reaksi ini menjadi reaksi redoks. Elektronnya bisa kita coret, jika jumlah elektronnya belum sama, disamakan dulu ya. Kemudian kita jumlahkan reaksinya menjadi X2 plus ditambah Y, menghasilkan X ditambah Y2 plus. Nah, untuk nilai potensial selnya atau N0 selnya, itu juga dijumlahkan jadinya A ditambah B vol. Berikutnya yang keempat, cara menentukan notasi sel. Nah, untuk membuat notasi atau diagram sel, caranya adalah kita tulis dulu logam yang menjadi anoda, kemudian ion dari anoda, jembatan garam, lalu ion dari katoda, kemudian kita tulis logam yang menjadi katoda. Contoh, tadi di awal kita misalkan logam Y memiliki N0 yang lebih kecil, berarti logam Y merupakan anoda. Kita tulis Y garis atau menjadi ionnya yaitu Y2+. Ini mengalami oksidasi ya. Kemudian jembatan garam, ion dari katoda. Tadi yang menjadi katoda adalah logam X karena N0-nya lebih besar. Kita tulis ionnya berarti X2+ menjadi logam yang menjadi katoda yaitu logam X. Jelas ya? Lanjut yang kelima, menentukan aliran elektron. Aliran elektron pada sel volta mengalir dari anoda kutub negatif ke katoda atau kutub positif. Berarti tadi kalau kita contohkan elektrodanya adalah logam X dan logam Y, berarti elektron mengalir dari anoda yaitu logam Y ke katoda yaitu logam X. Supaya kalian lebih paham, coba kerjakan contoh soal berikut. Selanjutnya, contoh penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada baterai kering, digunakan pada penggunaan kalkulator dan radio. Yang kedua, akumulator aki, digunakan pada kendaraan. Yang ketiga, sel bahan bakar, digunakan pada pesawat luar angkasa dan pembangkit tenaga listrik. Supaya teman-teman lebih paham mengenai rangkaian sel volta, coba kalian lakukan percobaan sederhana di rumah kalian masing-masing dengan langkah-langkah pengerjaan sebagai berikut. Setelah melakukan percobaan sederhana di rumah, coba teman-teman tulis hasil data pengamatan kalian di tabel yang telah disediakan, mulai dari perlakuan, hasil pengamatan, dan dokumentasi percobaan yang teman-teman lakukan. Selamat mengerjakan, dan terima kasih sudah menonton.